Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Complex Set Instruction Computer atau CISC akan membahas tentang cara kerja CPU. Sebelum itu, perkenalkan saya Rahmat Revaldo Febiansyah dengan NPM 241705-2021. Perkenalkan, nama saya Sandi Zuliansyah dengan NPM 241705-2010. Perkenalkan, nama saya Red Fadil Khairi dengan NPM 241705-2004. Saya M. Zamris Radiman dengan NPM 241705-2029. Saya Rifan Habibie dengan NPM 241705-2016. Oke, baik. Selanjutnya akan masuk ke pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Red Fadil Khairi dan di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana program penjumlahan satu digit yang telah kami buat. Berikut adalah kode assembly dari program kami. Kemudian program ini dibuat dalam aplikasi assembly simulator. Oke. Berikut adalah komponen-komponen yang akan terlibat dalam program ini. Saya akan coba memulai bagaimana program ini bekerja. Program diawali dengan inisiasi nilai X di dalam register BL yang kemudian register tersebut akan menyimpan nilainya ke dalam sebuah memori. Nah, setelah proses ini, maka dimulai dengan step selanjutnya, yaitu adalah step di mana input dari seorang user akan masuk ke dalam memori. Nah, di program penjumlahan ini terjadi dua proses input, yaitu input untuk operan pertama dan operan kedua. Nah, untuk kali ini adalah proses untuk penginputan operan 1. Oke. Tahapnya diawali dengan ketika pengguna menekan tombol pada sebuah keyboard. Keyboard controller akan mengubah sinyal ke dalam format digital yang kemudian akan dikirimkan ke dalam CPU. Proses ini dihubungkan oleh salah satu komponen, yaitu sistem bus, yaitu adalah jalur data antar komponen yang kemudian ke CPU. Nah, kemudian di CPU dengan menggunakan instruksi N00 tadi, CPU menerima data dari keyboard controller dan data tersebut akan disimpan ke dalam register AL. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap penyimpanan operan di dalam RAM. Dari register AL tadi, maka ia akan disimpan ke dalam RAM melalui ROM BIOS dan kemudian ke random access memory. Selanjutnya adalah operan kedua. Tidak berbeda seperti operan 1. Operan kedua juga melalui proses yang sama, yaitu ketika user menekan sebuah tombol, maka keyboard controller akan mengubah sinyalnya ke dalam format digital yang kemudian akan dikirimkan ke dalam CPU melalui sistem bus. Nah, nanti di CPU tadi yang dengan instruksi 00, CPU akan menerima data dari keyboard controller dan menyimpannya di register AL. Nah, dan kemudian juga data tersebut akan disimpan ke dalam memori. Nah, ini kasus ketika kedua operan sudah dimasukkan ke dalam memori. Proses selanjutnya adalah proses penjumlahan kedua operan. Oke, selanjutnya adalah proses tahap di mana terjadi perjumlahan di dalam ALU. Diawali dengan operan pertama, yaitu tadi ia akan diambil value-nya, dipanggil oleh CPU, dan dia akan disimpan di dalam register BL. Dan caranya seperti bagaimana pointer bekerja. Register akan memoin atau memasukkan value yang dari alamat A0, yang kemudian value tersebut akan diolah di dalam ALU. Nah, dalam ALU ini ALU akan melakukan operasi pengurangan 30 dari nilai di BL. Oke, sama seperti operan pertama, operan kedua juga melalui proses yang sama, yaitu dengan operan kedua dipanggil oleh CPU yang kemudian akan disimpan di dalam register. Yang tadi di kasus ini di dalam register CL, yang kemudian value tersebut akan dikurangi di dalam ALU, diolah di dalam ALU, dan
melakukan operasi pengurangan 30 dari nilai di CL. Nah, setelah kedua proses ini terjadi, kemudian adalah proses penjumlahan dari kedua register. Nilai dari kedua register ini akan diolah di dalam ALU, yang kemudian ALU akan menjumlahkan nilai di BL dan CL dan menyimpan hasilnya kembali di dalam BL. Nah, hasil dari BL ini akan disimpan ke dalam memori. Proses selanjutnya adalah proses pengambilan nilai acuan yang ada di awal tadi, inisiasi nilai X. Tadi value-nya adalah 30 dari memori. Nah, kemudian CPU mengambil nilai dari RAM yang tadi berisi nilai X30 dan menyimpannya di register CL. Nah, setelah itu nilai acuan yang tadi X yang disimpan dalam register CL dan register yang berisi pointer ke memori hasil kemudian dijumlahkan di dalam ALU, yaitu dengan menyumbangkan ALU nilai dari si CL ke hasil perjumlahan yang tadi di BL, dan kemudian hasil perjumlahan dikirimkan di dalam sebuah memori, tapi bukan di dalam random memory access melainkan di VRAM supaya bisa ditunjukkan nanti di device yang digunakan untuk menunjukkan hasil. Struktur dan fungsi CPU. Yang pertama ada control unit. Control unit adalah pusat pengendalian CPU. Ini mengatur urutan instruksi yang diambil dari memori, mendekode instruksi tersebut, dan mengirim sinyal ke komponen lain di dalam CPU untuk mengeksekusi instruksi tersebut. Jadi control unit ini seperti otaknya prosesor. Sebagai otak dari prosesor, ia mengatur semua operasi yang terjadi di dalam CPU. Tugas utamanya itu mengambil instruksi dari memori, menentukan apa yang harus dilakukan, mengontrol aliran data antara komponen CPU supaya terhubung, kemudian mengatur waktu pelaksanaan setiap instruksi. Yaitu control unit ini seperti seorang direktur orkestra yang mengarahkan setiap musisi untuk memainkan instrumen mereka pada waktu yang tepat. CPU bertanggung jawab atas fetching, mengambil instruksi dari memori, dan executing, mengeksekusi instruksi yang diambil dari memori. Kemudian yang kedua ada arithmetic logic unit atau disingkat ALU. ALU adalah melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, dan operasi logika seperti AND, OR, XOR. Kemudian ALU ini ibaratnya adalah seperti otot dari CPU yang menangani perhitungan dan perbandingan sebuah instruksi. ALU ini bagian dari CPU yang melakukan semua perhitungan aritmatika dan operasi logika yang memiliki fungsi untuk melakukan operasi matematika dasar, membandingkan data, buat keputusan berdasarkan hasil perbandingan untuk dapat melakukan sebuah instruksi. Contoh ALU ini mirip seperti kalkulator yang melakukan perhitungan sesuai dengan perintah yang diberikan untuk dapat menjalankan sebuah instruksi. Kemudian yang ketiga ada register. Register adalah tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi dalam CPU. Biasanya memiliki beberapa register penting, yaitu akumulator, program counter, dan stack pointer dan status register. Jadi register ini unit penyimpanan data yang sangat cepat dalam CPU yang memiliki fungsi menyimpan data sementara yang sedang diproses, kemudian menyimpan alamat memori, addressnya, dan menyimpan hasil perhitungan dari ALU yang tadi. Ya, ALU register ini kalau kita pikirkan seperti papan tulis kecil yang digunakan guru untuk menulis angka, huruf, sementara saat menjelaskan sesuatu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erval Rufiansyah dari kelas S1 Sistem Informasi dengan NPM 2417/05/2021. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai CPU. Selanjutnya itu ada set instruksi CPU 8 bit. Jadi set instruksi itu merupakan kumpulan perintah yang dapat dilakukan oleh CPU itu tersendiri. Dan CPU 8 bit itu punya instruksi dasar yang memungkinkan operasi seperti mengambil data, melakukan perhitungan, dan juga mengontrol alur program. Kalau dalam bahasa mesin, setiap instruksi itu punya pola bit unik tersendiri. Lalu itu ada beberapa contoh perintah set instruksi ya, seperti move, load, store, add, sub, jump. Jadi move itu untuk memindahkan data dari lokasi satu ke lokasi lain, sedangkan load itu memindahkan data dari memori ke register. Terus store itu menyimpan data dari register ke memori. Add itu menambahkan nilai dari register lain ke akumulator, ini penambahan ya. Ini sub, ini mengurangi nilai dari register lain ke akumulator. Dan yang terakhir ini jump ini lompat ke alamat tertentu. Ini biasanya pasangannya itu ada call atau return ya, untuk memanggil perintahnya. Oke, selanjutnya itu ada tipe operasi, tipe instruksi, tipe data, dan juga tipe operan. Kita mulai dari tipe operasi. Tipe operasinya itu ada data transfer, ini sebagai pemindahan data, dan ada arithmetic atau operasi aritmatika seperti penambahan, pengurangan, dan juga lainnya. Lalu ada logical, itu operasi logika seperti AND, NOT. Terus juga ada conversion atau konversi bilangan, ini yang memungkinkan untuk mengkonversi bilangan misal dari binar ke desimal ataupun sebaliknya. Lalu ada ini interaksi input output ya. Terus ada sistem kontrol ini yang mengatur sistem komputer. Terakhir itu ada transfer of control, yang dimana mengatur alur dari eksekusi program. Selanjutnya itu ada tipe instruksi. Untuk tipe instruksi sendiri itu ada data processing atau yang mengolah data dan juga melakukan operasi-operasi seperti aritmatika ataupun logika. Lalu data storage ini untuk penyimpanan sementara. Jadi penyimpanan sementaranya itu dilakukan di main memory selama programnya itu berjalan. Lalu ada data movement dan juga ada program flow control. Terus ada tipe data. Tipe datanya itu ada general atau semuanya itu bisa ya, paling umum. Lalu ada integer, ini untuk bilangan bulat, bisa negatif ataupun positif. Ordinal, ini yang berurutan ya, tipe datanya berurutan. Terus ada unpack BCD, ini formatnya desimal, dia itu satu byte 1 digit. Sedangkan yang pack BCD itu 1 byte 2 digit. Terus near pointer itu petunjuk alamat gitu ya, untuk menunjuk alamat. Terus bit field, dan ada byte string, dan juga floating point terakhir. Ini bilangan pecahan ya. Terus ada tipe operand, itu ada addresses itu atau alamat untuk menyimpan dan memanggil. Terus ada numbers ini bisa integer juga float point tadi. Terus karakter ini bisa huruf, angka, dan lain-lain, tapi dalam bentuk kode ASCII. Dan yang terakhir itu logical data. Logical datanya itu bisa bits atau flex. Oke, selanjutnya itu ada siklus dari instruksi ya. Ini ada siklus dasarnya. Itu dia bakal start program, terus mengambil instruksi dari memori, lalu dieksekusi instruksinya. Jika masih ada, dia akan balik lagi mengambil instruksi berikutnya, lalu dieksekusi lagi sampai instruksi tersebut habis. Jika sudah tidak ada instruksi, dia bakal setelah mengeksekusi instruksi terakhir, dia akan berhenti atau eksekusinya berhenti ya. Lalu
kita ke siklus instruksi yang lebih detail. Instruction address calculation ini menghitung menghitung alamat instruksi. Jika sudah, kita bakal masuk ke instruction fetch atau siklus fetch. Di sini fetch itu bakal ngambil instruksi dari memori, dan jika sudah, dia bakal dimasukkan ke instruction operation decoding. Nah, di sini itu bakal dibaca kira-kira operasi apa yang akan dilakukan. Jika sudah, dia akan masuk ke siklus calculation. Di sini dia bakal menghitung dulu menghitung operasi instruksinya. Jika sudah, dia bakal masuk ke operand fetch atau mengambil operasi yang udah dikirim sama instruksi tadi. Instruksinya dikirim lalu dibaca, terus operasinya apa dimasukin sini, dihitung, lalu masuk ke fetch. Nah, jika ada multiple operand atau operasinya ada lebih dari satu, dia bakal ngambil lagi. Operand fetch ini ntar bakal lanjut ke data operation. Nah, data operation ini yang bakal menjalankan operasinya. Seperti misalkan ada di sini ya, penjumlahan. Nah, di sini bakal menjumlahkan angka-angka tadi. Jika sudah, dimasukkan lagi ke operand address calculation, menghitung alamat operasinya. Lalu jika sudah, itu bakal dimasukkan ke operand store atau untuk selanjutnya itu disimpan. Jika ada lebih dari satu result atau hasil, dia bakal berulang ya. Jika sudah, dari operand store itu bakal disetor ke memori, dan itu bakal berulang lagi ke IAC ini atau instruction address calculation. Di sini bakal ngebaca lagi ya, menghitung instruksi selanjutnya, alamat instruksi, dan dia bakal berulang terus sampai selesai. Oke, mungkin itu saja sih ya materi dari set instruksi. Selanjutnya itu ada struktur pengorganisasian memori yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penyajian data. CPU 8 bit bekerja dengan data dalam bentuk biner, yaitu 0 dan 1. Semua instruksi alamat dan data diwakili dalam bentuk format biner. Dalam penyajian data terdapat 3 tipe data dasar. Penyajian data yang pertama ada bilangan tidak bertanda atau unsigned integer. Jadi bilangan tidak bertanda atau unsigned integer adalah bilangan biner yang hanya mewakili nilai non negatif kayak positif atau 0. Semua bit digunakan untuk nilai numerik, memungkinkan rentang maksimal seperti 0 hingga 255 untuk 8 bit. Misalnya angka 5 akan direpresentasikan sebagai 00000101. Unsigned integer cocok saat nilai negatif tidak diperlukan, sehingga memori dapat digunakan sepenuhnya untuk nilai positif. Tipe data dasar selanjutnya ada bilangan bertanda atau signed integer. Bilangan bertanda atau signed integer adalah representasi bilangan biner yang mencakup nilai positif dan negatif. Untuk membedakan tanda, biasanya 1 bit paling signifikan dialokasikan sebagai sign bit. Jika sign bit adalah 0, bilangan tersebut positif atau 0. Jika sign bit adalah 1, bilangan tersebut negatif. Untuk bilangan bertanda, CPU menggunakan to complement untuk merepresentasikan bilangan negatif. Nah, to complement adalah metode representasi bilangan negatif dalam sistem biner. Dalam metode ini, bilangan negatif didapat dengan mengambil inverse atau komplement dari sebuah bit bilangan positifnya, lalu menambahkan 1 ke hasil tersebut. Keuntungan to complement adalah kemudahan dalam operasi aritmatika, karena hanya ada 1 representasi untuk 0, dan operasi penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan tanpa perlu aturan tambahan. Ini adalah metode paling umum untuk menyimpan bilangan bertanda di komputer. Dalam format to complement, 8 bit rentang bilangannya adalah negatif 128 hingga positif 127. Misalnya negatif 5 direpresentasikan
sebagai 1111111. Sign integer memungkinkan representasi bilangan yang lebih luas, baik positif maupun negatif dibanding dengan unsigned integer. Terus yang terakhir ada karakter ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Adalah sebuah standar yang digunakan untuk merepresentasikan teks dalam komputer sederhananya. ASCII memberikan setiap karakter, huruf, angka, atau simbol sebuah kode numerik unik. Kode ini kemudian disimpan dan diproses oleh komputer sebagai angka biner. Kode 7 bit awalnya ASCII menggunakan 7 bit untuk merepresentasikan setiap karakter. Ini berarti ada 2 pangkat 7 sama dengan 128. Kombinasi yang mungkin sehingga ada 128 karakter yang dapat direpresentasikan. Selain angka, CPU juga dapat menyimpan dan memproses karakter menggunakan kode ASCII. Setiap karakter diwakili oleh angka. Cara kerjanya misalnya karakter dengan melakukan pengkodean dengan karakter A diwakili dengan angka 65 yang nilai binernya adalah 01000001. Karakter ASCII disimpan dalam memori atau ditransmisikan antar perangkat dalam bentuk biner. Ketika data dibaca atau diterima, sistem akan mengkonversi representasi biner kembali ke karakter yang sesuai berdasarkan tabel ASCII. Dengan cara ini ASCII memungkinkan komunikasi dan pemrosesan teks di berbagai sistem komputer dan perangkat. Selanjutnya adalah teknik atau metode pengelamatan. Teknik pengelamatan adalah cara atau metode yang digunakan oleh komputer untuk menentukan lokasi data atau instruksi di dalam memori. Alamat ini berupa angka biner yang mengidentifikasi suatu sel memori. Nah, secara umum ada 3 jenis teknik pengelamatan, yaitu immediate addressing, direct addressing, dan indirect addressing. Yang pertama adalah immediate addressing. Immediate addressing adalah jenis teknik pengelamatan di mana nilai data yang akan dioperasikan secara langsung tercantum dalam instruksi itu sendiri. Artinya, nilai data yang akan digunakan sudah ada dalam instruksi tersebut. Tidak perlu mencari dalam memori lain untuk mendapatkannya. Dengan cara operand diberikan langsung ke dalam instruksi. Contohnya, load A 0, 0, 5, berarti nilai 5 langsung dimuat ke register A. Yang kedua adalah direct addressing. Direct addressing adalah salah satu jenis teknik pengelamatan dalam arsitektur komputer di mana alamat memori dari data yang akan diakses secara langsung tercantum dalam instruksi. Sederhananya, alamat yang tertulis dalam instruksi itu langsung menunjuk lokasi data yang ingin kita ambil atau simpan, yaitu dengan instruksi memberikan alamat memori langsung di mana data berada. Contohnya, load A 0 kali 200 berarti memuat nilai di alamat memori 0200 ke register A. Lalu yang terakhir ada indirect addressing. Indirect addressing adalah jenis teknik pengelamatan di mana alamat yang tercantum dalam instruksi tidak langsung menunjuk ke data yang ingin diakses. Sebaliknya, alamat dalam instruksi ini menunjuk ke alamat lain yang baru kemudian akan menunjuk ke data yang sebenarnya. Di sini, operand adalah alamat memori yang disimpan dalam register. Contohnya, load A, register B, berarti memuat nilai dari alamat yang disimpan dalam register B ke register A. Struktur perorganisasian memori. Dalam struktur perorganisasian memori terdapat 3 struktur. Yang pertama ada random access memory atau RAM. Yang kedua ada read only memory atau ROM. Dan yang terakhir ada memory map IO. Berikut penjelasan singkatnya. Jadi random access memory atau RAM, secara singkat memori ini bersifat sementara dan dapat dibaca serta ditulis oleh CPU. RAM digunakan untuk menyimpan data dan instruksi sementara selama program atau proses sedang berjalan. Setelah komputer dimatikan, semua data di RAM akan hilang atau volatile. Selanjutnya ada ROM atau read only memory. Secara singkat, ROM menyimpan data permanen yang hanya dapat dibaca seperti firmware atau program boot yang diperlukan untuk memulai sistem.
data di ROM tidak hilang saat komputer dimatikan atau non-volatile. Dan yang terakhir, memory map I/O. Penjelasan secara singkatnya yaitu dalam beberapa sistem, terutama pada CPU 8 bit, ruang alamat memori tidak hanya untuk menyimpan data program, tapi juga digunakan untuk mengakses perangkat input atau output I/O seperti keyboard atau layar. Dengan ini, CPU bisa mengontrol perangkat I/O menggunakan instruksi yang sama seperti mengakses memori. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. Jadi RAM adalah jenis memori komputer yang menyimpan data dan instruksi sementara saat komputer aktif. RAM memungkinkan data untuk diakses dengan cepat oleh prosesor, sehingga mempercepat kinerja sistem dalam menjalankan program dan aplikasi. Dan RAM memiliki karakteristik utama. Yang pertama ada akses acak atau random access. Data bisa diakses dalam urutan acak, tidak perlu mengikuti urutan tertentu seperti pada penyimpanan sekunder. Misalnya hard drive. Ini memungkinkan akses yang cepat ke data. Selanjutnya ada kecepatan tinggi. RAM jauh lebih cepat dibandingkan dengan penyimpanan sekunder atau hard drive atau SSD. Karena CPU dapat langsung mengakses data di RAM tanpa perlu membaca dari perangkat penyimpanan yang lebih lambat. Dan karakteristik yang terakhir adalah sementara. RAM hanya digunakan untuk penyimpanan sementara. Data di sini diambil dari penyimpanan sekunder saat program dijalankan. Dan setelah program selesai atau komputer dimatikan, data tersebut akan hilang. Dan RAM memiliki dua jenis, yaitu DRAM atau Dynamic RAM. Dan yang kedua ada SRAM atau Static RAM. Saya akan menjelaskan bagaimana proses kerja RAM. Yang pertama ada pengambilan data dari penyimpanan permanen. Jadi pengambilan data dari penyimpanan permanen merupakan tahap awal di mana data yang dibutuhkan oleh CPU diambil dari media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam RAM atau memori akses random. Akses data oleh CPU dilakukan dengan mengirimkan alamat memori ke RAM. Lalu data diambil dan diproses oleh CPU. Pemrosesan data oleh CPU meliputi berbagai operasi seperti perhitungan, perbandingan, dan manipulasi data lainnya. Terakhir, ada penyegaran data untuk DRAM. Jadi DRAM memiliki karakteristik khusus yang memerlukan penyegaran data secara berkala agar data tidak hilang. Proses penyegaran dilakukan dengan membaca dan menulis ulang data pada setiap baris DRAM secara bergantian. Jadi intinya, proses ini menggambarkan alur umum bagaimana data bergerak dari penyimpanan permanen hingga diolah oleh CPU dan bagaimana DRAM mempertahankan integritas datanya. Dan contoh penggunaan RAM dalam kehidupan sehari-hari kita adalah contohnya kayak browsing internet. Jadi ketika Anda membuka banyak tab di browser, setiap tab akan menggunakan sebagian RAM. Terus contoh lainnya ada mengedit video. Jadi aplikasi editing video membutuhkan banyak RAM untuk memproses video beresolusi tinggi. Dan contoh yang terakhir kayak bermain game. Jadi game modern seringkali membutuhkan RAM yang besar untuk memberikan pengalaman bermain yang lancar. Yang struktur yang kedua ada ROM atau read only memory. Jadi ROM adalah jenis memori komputer yang menyimpan data secara permanen dan hanya dapat dibaca, tidak bisa diubah atau ditulis ulang dengan mudah. Jadi data di ROM tetap tersimpan meskipun daya komputer dimatikan. Dan di ROM terdapat tiga karakteristik utama. Yang pertama ada non-volatile, jadi data di dalam ROM disimpan secara permanen dan tidak akan hilang ketika komputer dimatikan. Karakteristik yang kedua ada read only, jadi data di ROM biasanya tidak dapat dimodifikasi atau ditulis ulang, meskipun ada tipe ROM tertentu yang bisa ditulis ulang seperti EEPROM. Dan karakteristik utama ROM yang terakhir adalah penyimpanan jangka panjang. ROM digunakan untuk penyimpanan firmware, yaitu perangkat lunak tingkat rendah yang diperlukan untuk mengontrol perangkat keras. Di sini ada jenis-jenis ROM. Jadi ada ROM terdapat 4 jenis, yaitu MROM atau mass ROM. Yang kedua ada PROM, programmable ROM. Terus yang ketiga ada EEPROM atau erasable programmable ROM. Terus yang keempat ada EEPROM atau electrical erasable programmable ROM. Jadi saya akan menjelaskan cara kerja ROM. Jadi ROM adalah komponen penting dalam sebuah sistem komputer yang menyimpan data secara permanen. Jadi saya akan menjelaskan tentang proses kerja ROM.
Jadi pemuatan awal atau boot proses dimulai dengan menjalankan instruksi yang tersimpan dalam ROM. Jadi biasanya biasanya kayak BIOS gitu. Setelah sistem operasi dimuat ke dalam RAM, eksekusi instruksi dilakukan secara berulang. ROM juga berperan dalam mengendalikan perangkat keras dengan menyediakan driver dasar dan konfigurasi sistem. Penyimpanan data konfigurasi yang bersifat non-volatile juga menjadi tugas ROM, sehingga pengaturan sistem tetap tersimpan meskipun daya mati. Singkatnya, ROM adalah fondasi bagi sebuah sistem komputer menyediakan instruksi awal, mengendalikan perangkat keras, dan menyimpan data konfigurasi penting. Jadi contoh penggunaan ROM adalah kayak kartu memori. Beberapa jenis kartu memori menggunakan ROM untuk menyimpan data konfigurasi atau bootloader. Terus contoh penggunaan ROM yang kedua kayak konsol game. ROM digunakan untuk menyimpan game yang sudah terpasang dalam konsol. Terus ya contoh terakhir kayak perangkat jaringan. Jadi router dan switch penggunaan ROM untuk menyimpan firmware yang mengontrol operasi jaringan. Ini selanjutnya ada struktur yang terakhir yaitu memory map I/O. Jadi ya seperti yang sebelumnya saya jelaskan, memory map itu adalah teknik pengelolaan memori di mana alamat memori fisik perangkat keras tertentu dipetakan langsung ke ruang alamat memori utama. Dengan teknik ini, CPU dapat mengakses perangkat keras melalui instruksi pemrosesan yang sama. Seperti saat mengakses RAM. Ini memungkinkan data ditransfer dengan lebih cepat karena tidak memerlukan perintah I/O khusus untuk berinteraksi dengan perangkat. Ini ada konsep memory map I/O. Yang pertama ada dalam arsitektur memory map I/O, CPU tidak memiliki instruksi khusus untuk berinteraksi dengan perangkat I/O. Sebaliknya, perangkat I/O diberikan bagian tertentu dari ruang alamat memori utama. Jadi dengan kata lain, perangkat keras di luar CPU seperti perangkat I/O diakses seolah-olah mereka adalah bagian dari RAM. CPU menggunakan instruksi yang sama untuk mengakses data dari perangkat I/O seperti yang dilakukan untuk mengakses data dari RAM. Lainnya ada cara kerja memory map. Ini singkatnya, memory map I/O menyatukan semua komponen dalam komputer. CPU bisa berkomunikasi dengan semua perangkat seolah-olah semuanya adalah bagian dari memori. Ini membuat proses komunikasi menjadi sederhana dan efisien. Jadi intinya memory map I/O adalah cara cerdas untuk membuat semua komponen dalam komputer bekerja secara baik. Lalu, ada bus system. Bus system adalah jalur komunikasi di mana data dan instruksi berpindah di antara CPU, memori, dan perangkat input-output. Jadi, jalur-jalur ini berfungsi sebagai media transmisi untuk mengirimkan data, alamat, dan sinyal kontrol antara komponen-komponen komputer. Bus system sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu data bus, address bus, dan control bus. Yang pertama adalah data bus. Data bus adalah jalur komunikasi khusus di dalam sebuah komputer yang berfungsi untuk mengirimkan data dari suatu komponen ke komponen lainnya. Jadi, data bus ini mengangkut data, contohnya data 8 bit, antara CPU dan komponen-komponen lainnya. Data yang dikirim data bus tidak terbatas pada 8 bit saja. Lebar data bus menentukan seberapa banyak data yang dapat ditransfer dalam waktu tertentu. Misalnya 16 bit, 32 bit, atau 64 bit. Jadi semakin lebar data bus, semakin cepat data ditransfer. Contoh pengaplikasiannya adalah data bus itu seperti ketika Anda mengetik di keyboard, data berupa karakter yang Anda ketik akan melalui data bus untuk dikirim ke CPU. CPU kemudian akan memproses data tersebut dan mengirim hasilnya kembali ke RAM melalui data bus yang sama. Lalu yang kedua, ada address bus. Address bus adalah salah satu komponen penting dalam sistem bus komputer yang berfungsi untuk menentukan lokasi
atau alamat di mana data akan disimpan atau diambil. Jadi address bus ini mengangkut alamat memori yang menunjukkan lokasi data yang akan dibaca atau ditulis. Cara address bus ini sendiri yaitu yang pertama, CPU akan menghasilkan alamat memori yang ingin diakses. Lalu alamat ini kemudian dikirim melalui address bus menuju memori. Dari memori akan mencari data yang sesuai dengan alamat yang diterima. Jika data ditemukan, memori akan mengirimkan data tersebut kembali ke CPU melalui data bus. Lebar alamat bus menentukan jumlah lokasi memori maksimum yang dapat dialamati oleh sebuah sistem. Semakin lebar alamat bus, semakin besar jumlah memori yang dapat diakses. Misalnya, jika alamat bus memiliki lebar 32 bit, maka sistem dapat mengalamati hingga 2 × 32 lokasi memori. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada control bus. Control bus adalah salah satu komponen penting dalam sistem bus komputer yang berfungsi untuk mengkoordinasikan dan mengontrol operasi yang terjadi di dalam sistem. Nah, control bus ini mengangkut sinyal kontrol seperti sinyal baca atau tulis, sinyal interrupt, dan clock. Control bus sendiri terdiri dari beberapa sinyal kontrol, yaitu read signal yaitu sinyal untuk menginstruksikan komponen untuk membaca data dari lokasi yang tertentu. Write signal untuk menginstruksikan komponen untuk menulis data ke lokasi memori tertentu. Lalu ada load signal untuk menginstruksikan komponen untuk memuat data ke dalam lokasi tertentu. Lalu start signal untuk menginstruksikan komponen untuk memulai suatu proses. Dan end signal yaitu untuk menginstruksikan komponen untuk mengakhiri suatu proses. Input-output. Input-output mengacu pada mekanisme yang digunakan CPU untuk berkomunikasi dengan perangkat eksternal seperti mouse, keyboard, atau printer. Di dalam input-output terdapat 2 bagian di dalamnya, yaitu port input-output. Sering menggunakan port ini khusus untuk membaca dan menulis data ke perangkat eksternal. Setiap port memiliki alamat unik. Yang kedua, kemudian ada memory mapped I/O, dan ini menggunakan teknik di mana perangkat input-output dipetakan ke alamat memori tertentu. CPU kemudian mengakses perangkat input-output ini seperti halnya mengakses memori biasa. Kemudian itulah bagian-bagiannya. Jadi secara lebih mudahnya, perangkat input ialah proses memasukkan data dari luar ke dalam komputer, contohnya seperti mengetik menggunakan keyboard. Sedangkan output adalah proses mengeluarkan data dari komputer ke perangkat luar dari data yang kita masukkan dalam komputer. Perangkat-perangkat input itu ada keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan untuk perangkat output ada monitor, printer, speaker, proyektor, dan lain-lain. Cara kerja proses input-output. Jadi, ketika pengguna memberi perintah melalui perangkat input seperti menekan tombol pada keyboard, maka itu akan menghasilkan sinyal elektronik. Sinyal elektronik ini akan dikirim dari perangkat input ke CPU melalui bus I/O. CPU membaca sinyal ini, kemudian diproses, diolah, didekode, diterjemahkan, kemudian sesuai dengan program atau instruksi yang dimasukkan pengguna, kemudian akan menghasilkan hasil dari pemrosesan ini akan dikirim kembali kepada perangkat output. Jadi setelah proses dari CPU ini sudah selesai, akan dikirim kembali ke perangkat output seperti akan muncul hasilnya di layar monitor. Dan proses input output ini terjadi di dalam bus I/O. Baiklah, sekian presentasi dari kami.
Sebelumnya kami izin meminta maaf jika kami terdapat salah bicara atau cara penjelasan kami yang kurang jelas. Oleh karena itu, kami dari kelompok Complex Instruction Set Computer atau CISC menutup pembahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.